Singapura dan Indonesia, dua negara bertetangga yang sangat dekat. Singapura adalah negara kecil yang bahkan berada dihimpit oleh Indonesia. Singapura dan Indonesia hubungannya bagaikan cermin yang terbalik. Ketika kita bercermin di bidang yang tekun, maka kita akan melihat bayangan kita secara terbalik. Tetapi di balik pula ini menjadi semakin kacau. Kenapa kacau? Karena Indonesia itu negara yang memiliki coastline, garis pantai, salah satu yang terbesar di dunia. Sementara Singapura hanya satu negara kecil, tidak jauh berbeda luasnya dari Jakarta. Lantas, apa yang membuat mereka menjadi sangat maju dan kita sangat ingin maju? Kita harus melihat dulu sejarah Singapura seperti apa, terutama pada masa awal kemerdekaannya, atau bisa lebih ditarik sedikit pada era Konfederasi Malaya, Konfederasi Malaysia. Konfederasi Malaysia adalah sebuah wadah negara-negara yang tampilnya merupakan bekas jajahan Inggris yang kemudian dimerdekakan dan kemudian ia memang diperjuangkan. Tetapi bagi seorang Soekarno yang pada saat itu menguasai Indonesia setelah dekret presiden tahun 1959 merasa perlu mengambil tindakan, Soekarno adalah seorang pembenci imperialisme. Soekarno menganggap bahwasannya adanya Konfederasi Malaya merupakan cerminan dari keberadaan imperialisme, penguasaan tanah negara lain oleh yang kuat. Imperialisme itu yang ingin digusur oleh Soekarno dari Asia Tenggara. Apakah itu yang tepat secara moral? Saya tidak bisa menjawab itu di sini, tetapi kita akan langsung masuk. Bagaimana Singapura sebagai konfederasi Malaya dan kemudian merdeka secara terpaksa dan kemudian dia bangkit menjadi sebuah negara yang kita kenal sekarang sangat maju. Itu ada. Mari. Ada beberapa alasan yang bisa kita ambil. Saya mengambil contoh dari tulisan Teuku Reza Shah yang di sini menyebutkan beberapa alasan yang diambil langsung dari beberapa kajian dan juga beberapa kajian tentang kebijakan luar negeri Singapura. Kita bisa lihat yang pertama adalah bidang diplomatik. Sederhananya seperti ini, Singapura adalah negara yang sadar. Singapura menyadari keterbatasannya sebagai sebuah negara kecil di antara negara-negara besar, sebuah negara bermayoritas etnis Cina di antara mayoritas etnis Melayu, sebuah negara yang menganut sistem yang berbeda di antara negara-negara yang cokor kuat secara sumber daya alam, negara yang berbeda juga secara agama dengan sekitarnya. Mereka sadar bahwa mereka sangat terancam pada posisi tersebut, sehingga mereka aware, mereka menyadari bahwa mereka perlu perlindungan, dan kemudian mereka melakukan misi pengiriman diplomat ke penjuru dunia. Puluhan diplomat dikirim dan sebenarnya tidak terlalu banyak, tetapi sangat efektif, sangat efektif dan paling efektif di dunia. Dan itu membuat misi diplomasinya sangat gemilang.
melihat kasus Singapura, kita bisa menghubungkannya dengan bagaimana Israel mempertahankan dirinya secara militer. Kenapa bisa begitu? Baik Israel maupun Singapura hanya memiliki warga negara yang sedikit. Wajar, karena yang di satu sisi Singapura adalah negara yang sangat kecil, di satu sisi Israel adalah negara yang terancam. Dua-duanya tidak terlalu banyak memiliki penduduk. Hanya saja mereka sangat efisien dalam melakukan pertahanan, di mana tentara itu jumlahnya sangat nasional, kemudian ditambah oleh masyarakat sipil yang terlatih dalam program wajib militer. Dan juga kita tidak bisa melupakan awareness mereka dalam militer juga sangat tinggi. Kenapa demikian? Beberapa waktu yang lalu, Singapura baru saja membuka matra baru dalam ketentaraannya, matra siber. Untuk apa matra siber? Tidak berguna siber hanya untuk senangan, siber hanya untuk perkara sebenarnya ada di dunia nyata. Bukan. Pertahanan dalam dunia siber itu penting. Kenapa? Karena dunia siber menjadi tempat utama kita untuk berinteraksi satu sama lain, tempat utama kita untuk mendapatkan informasi dan bertukar informasi. Dan ketika komunikasi itu dilakukan secara siber, maka komunikasi pertahanan bisa sangat efisien, komunikasi pemerintahan bisa sangat efisien, komunikasi data dan sebagainya bisa sangat efisien. Tapi tidak semua informasi bisa disebar, kan? Informasi-informasi penting negara jika bocor, sudah susah negara untuk bertahan apalagi negara seperti Singapura. Mereka sadar mereka kecil, mereka sadar bahwa pertahanan mereka harus bagus juga. Oleh karena itu mereka juga menggunakan teknologi mutakhir, karena tentara mereka bagaimanapun butuh bertahan lebih lama jika dibandingkan dengan tentara negara sekitarnya per anggota. Katakanlah satu anggota TNI, jika membunuh satu anggota tentara Singapura dan kemudian tentara Singapura membunuh tentara Indonesia sama, satu bayar satu, ini bisa langsung lebih menang, pasti mungkin saja menang. Tapi jika alatnya lebih canggih, apa saja, Indonesia mungkin bisa menang, tetapi tidak lama karena hubungan diplomasinya itu. Tapi ada hal-hal lain, tidak hanya pertahanan, tidak hanya diplomasi yang membuat Singapura menjadi kuat. Perkembangan manusia, Human Development Index, indeks perkembangan manusia, menunjukkan tingkat mutu kembang suatu negara berdasarkan penduduknya, berdasarkan tingkat pendidikan, bukan hanya pendidikan, kemahiran penduduknya dalam ilmu pengetahuan. Jika penduduknya itu memiliki indeks yang tinggi, secara real dapat dikatakan bahwasannya penduduk negara tersebut pintar, pada umumnya pintar. Dengan kepintaran yang merata, dengan kepintaran yang tinggi, bahkan di atas rata-rata Asia Tenggara, negara-negara besar yang memilihnya itu, yang membahayakannya, dia bisa merencanakan lebih jauh lagi. Dia bisa membuat gerakan-gerakan ekonomi, gerakan-gerakan mata-mata, antisipasi militer dan lain sebagainya yang lebih maju dan mungkin
mengalahkan negara-negara sekitar. Tentu saja tidak hanya itu. Human Development Index yang bagus menarik para investor. Menarik para investor yang berarti mereka mendapatkan dana segar. Negara terpencil, penduduknya banyak, tetapi wilayahnya sempit, tidak banyak sumber daya alam. Investor sebenarnya masyarakat yang cerdas, masyarakat yang berbudi baik. Secara tampak mereka menyajikan panorama, menyajikan tata kota yang rapi. Mereka tahu bahwa kerapian kota itu penting, makanya mereka membuat kota itu menjadi rapi. Dan itu menarik investor. Lucu untuk dikatakan bahwasannya Indonesia bukannya harusnya bisa kebersihan, itu kan dari iman berbapak Arab dan ada bagian dari kesucian menurut Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia. Koreksi jika saya salah. Kemudian bisa kita lihat juga Singapura memiliki hubungan yang baik. Perhitungan politiknya sangat penting untuk kepentingan negara, sangat penting antara hidup dan mati. Yang ini juga berhubungan bagaimana Singapura itu mengadakan pelatihan militer, perkembangan militer, dan kemudian memposisikan dirinya secara fleksibel. Karena dia tidak punya wilayah. Itulah kuncinya. Mereka paham mereka siapa. Dan kemudian yang terakhir adalah bersihnya birokrasi, bersihnya tata negara. No korupsi, etis minim, paling tidak minim. Yang kemudian membuat pemerintahan menjadi efisien. Ini yang kemudian saudara-saudara membuat Singapura menjadi sangat maju dalam waktu yang relatif singkat. Sesingkat apa? Singapura ditendang dari Konfederasi Malaya tidak jauh setelah kekacauan antara Indonesia dan Malaysia, konfrontasi Indonesia-Malaysia, yang kemudian membuat hubungan antara konfederasi itu kacau. Sarawak dan Sabah itu menjadi markas gerakan-gerakan pro-Indonesia. Singapura menjadi target yang empuk dan juga tempat di mana segala kegiatan ilegal terjadi. Dia bisa akan duri dalam sepatu Malaysia untuk melangkah lebih maju. Perbedaan corak politik, perbedaan corak budaya dan agama membuat Malaysia mungkin saja tidak banyak berpikir, mungkin banyak, tetapi pada akhirnya pun out, ditendang dari Konfederasi Malaya. Dan mau tidak mau Singapura sebagai negara yang baru lahir saat itu dan tidak siap apapun dan bahkan tidak mau merdeka, harus bertahan hidup. Disinilah Lee Kuan Yew, seorang pemimpin berkarisma yang kemudian menjalankan kepemimpinan diktator, mungkin lebih tepat disebut otoriter,
demokrasi yang otoriter bagi Singapura, sukses membuat negara ini bertahan di tengah-tengah negara-negara yang memiliki sumber daya yang besar, ukuran yang besar, dan juga lebih kuat pada soal kemerdekaan Singapura. Singapura sampai pada tahun sebelum kemerdekaannya bahkan sempat bergeser dengan Indonesia. Posisinya sebagai anggota Konfederasi Malaya tentu sangat dibenci oleh Soekarno, dan itu membuat mereka menjadi target penyerangan Indonesia. KKO, sebuah satuan tentara yang ditugaskan untuk meneror Singapura sebagai bagian dari Konfederasi Malaya, sebagai bagian dari konflik Indonesia dan Malaysia, konfrontasi. Tim yang khusus dibentuk oleh Soekarno itu Usman Halim menjadi dalam satu sudut pandang pahlawan, satu sudut pandang teroris dalam konflik ini. Saya jangan membahas jauh-jauh, tapi di sini Singapura, maksud saya adalah mereka bisa bangkit dari keterpurukan yang sangat-sangat terpuruk tersebut, dari yang tadinya sebuah pusat perdagangan di Selat Malaka di bawah naungan Inggris, yang bahkan Indonesia sampai harus menyelundupkan bahan-bahan hasil pertanian untuk ditukarkan dengan senjata perang. Itu berarti apa? Indonesia masih sangat minim sekali dengan teknologi. Kita masih harus ekspor apa yang dinamakan sebagai sumber daya mentah. Sementara Singapura sudah berani mengekspor secara bawah tanah persenjataan. Tentu saja ada backing Inggris di belakangnya. Tetapi di sini juga bahwasanya Indonesia pada saat itu butuh posisi Singapura. Dan Singapura sangat strategis. Singapura di port utama, dan itu yang mereka ketahui. Mereka bagaikan Israel Cina di tengah Muslim-Muslim Melayu. Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia seringkali ketergantungan terhadap Singapura. Singapura yang melemah selemah-lemahnya mampu bangkit karena memanfaatkan posisinya, membenahi negaranya, menarik investor yang kemudian menjadi pusat ekonomi. Gini saudara-saudara, ketika suatu kota itu berdiri, itu pasti karena adanya banyak kapital, banyaknya kegiatan perdagangan. Dan jika Anda ingin uang, Anda ingin kapital, maka mendekatlah ke kapital tersebut. Jika di zaman sekarang kita mengenal kripto, kita mengenal mata uang elektronik, maka kita bisa masuk ke industri yang berhubungan dengan elektronik. Karena itu juga penting, sebagaimana Singapura mempertahankan sisi elektronik, sisi perhubungan internet dilindungi secara maksimal oleh angkatan bersenjata mereka. Sebagaimana hal tersebut terjadi, harusnya orang-orang yang misalnya berada di desa, mereka akan pindah ke tempat di mana orang-orang itu banyak berkumpul.
dengan banyak duit, dengan banyak pedagang, mereka bisa mulai bekerja pada satu pedagang, kemudian mengumpulkan uang, kemudian satu jual kesempatan mereka ambil, siapa tahu mereka bisa menjadi orang jaya, kaya. Seperti itulah kira-kira jalan berpikirnya. Ketika Singapura menjadi tempat pertemuan uang yang strategis di Asia Tenggara, itulah letak kekalahan Indonesia dan Malaysia. Indonesia tentu lebih kalah dari Malaysia. Secara GDP, Human Development Index, kita kalah. Cerita-cerita seperti halnya dulu orang Malaysia itu kalau belajar di Indonesia, iya memang itu dulu. Seperti halnya Singapura, memang Singapura dulu terpuruk, tapi sekarang kita yang mengemis-kemis ke mereka. Buka kantor promosi perdagangan, kita jual pasir kita untuk reklamasi. Bahkan orang Singapura kalau jadi bermurah teman Indonesia, bintang menjadi sangat mahal. Tapi kenapa orang Singapura memandang Indonesia jadi beliau sebagai halaman belakang? Saya sendiri di Singapura, ya sudah kita ke bintang saja, ya sudah kita ke Indonesia saja. Kita seakan-akan menjadi pelindung dari masa stres tidak hanya Indonesia tapi juga Malaysia karena getahnya bensin dan hiburan malam beli di Malaysia, pulang malam ke Singapura. Saya melihat ini dalam sudut pandang sejarah. Sejarah adalah hubungan antara sejarawan dan fakta-faktanya, hubungan tanpa henti antara masa lalu dan masa sekarang untuk masa depan. Tentu saja kita harus menarik hikmah di sini. Dan hikmah yang saya tarik bukan seperti anak-anak mengerjakan tes ujian, menyontek kawannya, atau dengan prompt AI. Saya ingin membuat ini menjadi lebih filosofis. Indonesia itu negara yang sangat berbeda baik secara fisik negara, psikologi masyarakat, dan sebetulnya apa saja. Hampir pasti, kecuali pada bagian Homo sapiens mungkin saja kita sama-sama Homo sapiens, tetapi kita memiliki karakteristik yang sangat-sangat berbeda. Kita belum mengenal diri kita sendiri. Kita belum mengenal apa potensi kita, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi maju seperti Singapura. Hal-hal yang membuat kita menjadi sangat-sangat terpuruk itu seakan-akan adalah cermin dari kenapa Singapura maju. Karena cermin kita runut dari bawah. Birokrasi yang bersih, hubungan internasionalnya kadang-kadang naik turun. Memang bagus, Indonesia akan luas. Kita punya alat diplomasi, tetapi bagaimanapun Indonesia masih menempatkan dirinya kurang fleksibel. Ya, saya juga berarti melihat pada fleksibilitas penuh. Tentu saja kita bebas aktif, kita punya harta luas Indonesia ini, kita manfaatkan untuk menjadi modal bebas aktif. Sangat berbeda. Sama-sama cenderung stabil, cuma caranya oke ya, ini masih mending nomor 4. Nomor 3, Indonesia memiliki Human Development Index yang salah satunya paling rendah di Asia Tenggara. Salah satu negara dulu kalau tidak salah hanya di bawah Timor Leste dalam tes pelajaran termasuk membaca dan menghitung. PISA 2022 Indonesia hanya di atas Timor Leste dan juga ada beberapa negara di bawahnya, tapi itu juga negara kecil. Indonesia negara besar. Kita ketinggalan besar, tapi kita kembali ke poin 2. Poin kedua, Singapura memiliki pertahanan awareness yang bagus. Indonesia masih menggunakan teknik pertahanan sipil, bukan sipil seperti halnya Singapura mewajibkan militer, tetapi militer kita berada di daerah-daerah sipil, mobilisasi sulit.
Belum lagi Indonesia itu masih mengandalkan membeli daripada memproduksi alat mereka. Atau kita mau memproduksi anoa, tidak memproduksi beberapa hal juga. Tetapi kenyataannya kita masih memerlukan kerjasama dalam menjalankan produksi. Saya mau denial, terakhir kali Indonesia punya utang gede ke Korea Selatan, belum dibayar sampai sekarang sudah ditagih. Dan buat apa? Pesawat pun juga karena kita tidak berpihak kepada satu kubu, kita tidak bisa mendapatkan produk yang benar-benar bagus. Maaf, kamera tadi mati, jadi saya harus kritik bagian terakhirnya. Cukup panjang, sekitar 5 menit yang tidak tercakup tadi, hilang karena tiba-tiba kamera saya mati. Indonesia, perlu diingat juga, merupakan negara yang memiliki hubungan diplomasi yang sangat-sangat dinamis. Memang kita bebas aktif. Modal kita apa? Modal kita adalah kekayaan sumber daya alam dan luasnya Indonesia. Tentu itu menjadi momok bagi negara-negara yang tidak memiliki hubungan baik dengan Indonesia dan memiliki jarak yang dekat dan memiliki sumber daya yang besar. Itu saja kita memiliki alasan untuk macam-macam dengan mereka jika kita ingin. Indonesia kemudian memilih jalan yang berbeda setiap presidennya. Soekarno pada awal kemerdekaan dekat dengan kubu Barat karena kubu Barat takut, katakanlah takut mereka Indonesia bergabung dengan kubu komunis. Tapi ketika Soekarno mesra dengan kubu komunis pun juga memberikan sumbangan-sumbangan. Tetapi sisi inilah yang tidak kita miliki sekarang. Jika kita ingin berdiri dan tidak memihak, kita harusnya bukan meniru Singapura, tetapi mengambil apa yang bisa kita implementasikan, mengerti identitas sendiri, pikirkan solusinya. Ini tidak seperti halnya anak yang belajar UN kemudian UN terlalu lama, UTS lah. Kita jika jawabannya A, maka di pelajaran juga A. Tetapi perlu diingat bahwa Indonesia itu juga luas. Indonesia sangat berkebalikan dengan Singapura. Identitasnya sama-sama beragam, tapi lebih beragam Indonesia. Ada banyak hal yang harus kita pelajari, ada banyak hal yang harus kita renungi. Semoga bisa diambil hikmahnya. Saya tidak memberikan solusi apa-apa di sini, tetapi memberikan dekonstruksi perenungan. Terima kasih sudah melihat.